Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Utami Marapaung dengan nomor NIM 2303 dari kelompok 1 akan membawakan video pembelajaran tentang materi asesmen anak berkebutuhan khusus, di mana materi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian asesmen. Kedua, tujuan asesmen. Ketiga, sasaran asesmen. Keempat, strategi pelaksanaan asesmen. Dan kelima, asesmen akademik dan non-akademik. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan informasi yang menyeluruh tentang seorang anak yang berguna dalam penempatan program pemberian layanan pendidikan sehingga seorang anak yang dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Asesmen merupakan aktivitas yang amat penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu, pelaksanaannya harus benar-benar dilakukan secara objektif dan komprehensif terhadap kondisi dan kebutuhan anak tersebut. Pengertian asesmen dalam kerangka pendidikan anak berkebutuhan khusus dimaksudkan sebagai usaha untuk memperoleh informasi yang relevan, guna membantu seseorang dalam membuat suatu keputusan. Dalam istilah bahasa Inggrisnya, asesmen berarti penilaian terhadap suatu keadaan. Penilaian dalam konteks ini ialah evaluasi terhadap kondisi ataupun keadaan anak berkebutuhan khusus. Jadi, bukan hanya melakukan penilaian terhadap suatu hasil maupun aktivitas dan kegiatan suatu pembelajaran di sekolah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nur Izati dengan NIM 2003083 akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu tujuan asesmen. Terkait dengan waktunya, Muhammad Amin pada tahun 1995 menjelaskan adanya 5 tujuan dilaksanakannya asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu menyaring kemampuan anak, yaitu untuk mengetahui kemampuan anak pada setiap aspek. Misalnya, bagaimana kemampuan bahasa, kognitif, kemampuan gerak, atau penyesuaian dirinya. Yang kedua yaitu pengklasifikasian, penempatan, dan penentuan program untuk anak didik. Yang ketiga yaitu penentuan arah dan tujuan pendidikan. Ini terkait dengan perbedaan klasifikasi berat ringannya kelainan yang disandang seorang anak yang berdampak pada perbedaan tujuan pendidikannya. Pengembangan program pendidikan individual. Yang keempat, yang sering dikenal sebagai individualized educational program, yaitu suatu program pendidikan yang dirancang khusus secara individu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kelima yaitu penentuan strategi, lingkungan belajar, dan evaluasi pembelajaran. Selain kelima tujuan tersebut, Wallace dan Larson pada tahun 1978 mengemukakan adanya 2 tujuan dalam pelaksanaan asesmen, yaitu untuk mengidentifikasi dan terkadang pemberian label untuk kepentingan administratif masalah belajar yang dialami anak-anak berkebutuhan khusus, dan yang kedua, untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat membantu dalam merumuskan tujuan pembelajaran dan strategi pemberian remedial bagi anak-anak yang diduga berkebutuhan khusus. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sasaran asesmen. Sasaran asesmen adalah anak atau siswa yang bersekolah di sekolah reguler ataupun belum sekolah dan telah diidentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Strategi pelaksanaan asesmen yang dapat dipilih antara lain observasi, analisa sampel kerja, analisa tugas, inventory informasi, daftar cek, rating scale, wawancara atau kuesioner menurut Yusuf pada tahun 2017. Secara umum, sasaran asesmen adalah semua anak. Secara khusus, sasaran asesmen adalah semua anak yang dinyatakan berkebutuhan khusus berdasarkan hasil identifikasi. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 203127. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang strategi pelaksanaan asesmen.
di mana menurut Munawir Yusuf dalam Budianto tahun 2014 nomor 58 mengungkapkan jika prosedur pelaksanaan asesmen ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu diantaranya yang pertama ada observasi. Observasi ini merupakan pengamatan yang dilakukan secara seksama terhadap aktivitas belajar siswa, seperti cara pelajar, kinerja, perilaku, ataupun kompetensi yang dicapai. Proses ini sebagai tahap mengukur melalui pengamatan langsung terhadap perilaku dan keseharian anak berkebutuhan khusus. Yang kedua ada analisa sampel kerja. Pengukuran informasi yang dilakukan menggunakan hasil kerja siswa seperti hasil tes, hasil praktek kesenian, dan sebagainya. Yang ketiga, analisis tugas, di mana sebagai kegiatan pemisahan, pengurutan, dan penguraian komponen. Yang keempat ada inventory informasi, di mana inventory informasi ini merupakan mengumpulkan informasi terkait aspek non-akademik siswa, contohnya seperti perilaku, keseharian, komunikasi siswa. Yang kelima ada daftar cek dan checklist list, merupakan skala penilaian rating. Skala teknik asesmen ini merupakan untuk mendapatkan informasi tentang opini dan penilaian. Selanjutnya ada wawancara sebagai metode tanya jawab yang akan dilakukan kepada anak yang bersangkutan. Wawancara atau interview ini memperoleh informasi dengan sasaran utama orang tua, keluarga, guru di sekolah, ataupun teman sepermainannya. Selanjutnya ada tes formal. Sesungguhnya merupakan suatu bentuk tes yang telah terstandarkan yang memiliki acuan norma ataupun acuan patokan dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Tes ini demikian umumnya dikembangkan secara global oleh para ahli di bidangnya. Yang terakhir ada tes informasi, di mana suatu jenis tes yang dapat bermanfaat dan sangat sesuai untuk memperoleh informasi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan kompetensi. Selanjutnya yaitu ada asesmen akademik dan non-akademik, yang merupakan ruang lingkup asesmen dikelompokkan menjadi dua, yaitu asesmen akademik dan non-akademik atau asesmen perkembangan. Asesmen akademik menekankan pada upaya mengukur capaian prestasi belajar anak, keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan aspek non-akademik yaitu mengutamakan pada aspek yang berkaitan dengan keterampilan prasyarat yang diperlukan untuk keberhasilan akademik. Aspek-aspek non-akademik atau asesmen perkembangan yang perlu diasesmen menurut Harwell dalam Yusuf tahun 2007 adalah gangguan motorik, gangguan persepsi, gangguan atensi atau perhatian, gangguan memori, hambatan dalam memori ruang dan arah spesial, hambatan dalam perkembangan bahasa, hambatan dan pembentukan konsep, serta mengalami masalah dalam perilakunya. Baiklah, sekian pembacaan materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.